Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua teman-teman yang lagi nonton video ini. Oke, jadi di video ini kita bakal ngebahas gimana sih cara masuk UM. Cuma Betul. khusus buat degree doang, S1 doang. S1. Nanti yang buat postgraduate ada di video lain. Video berikutnya. Oke, kenalin dulu pertama, nama gue Hanif Al-Hadi Lubis. Gue akrab dipanggil Hanif. Gue jurusan ekonomi angkatan 2018. Dan gue Marcelo, jurusan Actuarial Science, angkatan 2018 juga. Satu batch sama Hanif ya. Iya. Masuknya Februari 2019 kemarin. Nah, kita mulai nih. Jadi kita bakal ngebahasnya tuh pelan-pelan aja. Kalian juga bisa sekalian tulis-tulis gitu kalau Sambil misalnya pause-pause videonya ya. sambil pause-pause videonya. Jadi gimana, mulai dari mana nih? Mungkin introduction dulu ya Oke. kayak. Berarti mungkin lebih ke background University Malaya. Betul. Karena teman-teman harus tahu kalau misalkan University Malaya ini adalah kampus paling bergengsi di Malaysia. Mereka Betul. adalah universitas negeri dengan ranking tertinggi di Malaysia, yaitu ranking 1. Dan menurut QS World Ranking, mereka tuh urutan ke-70 di dunia. Iya. Tuh. Dan University Malaya itu dulu juga gabungan sama NUS, National University of Singapore. Jadi akhirnya tahun berapa gitu mereka misah dan ada UM di Malaysia dan ada NUS di Singapura. Betul, dan teman-teman juga nggak perlu takut kalau misalkan belajar di luar negeri itu biasanya kan identik dengan nggak ada organisasinya nih, nggak bisa aktif, nggak bisa belajar organisasi, cuma fokus belajar aja. Karena di Malaysia ini, terutama di UM, kita tuh ada namanya PPIUM. Ya. Itu Persatuan Pelajar Indonesia University Malaya. Dan selain PPUM kalian juga bakal bisa ikut organisasi lain seperti UMISA ataupun BEM fakulti masing-masing, itu juga open buat international student. Dan lokasi UM sendiri itu ada di mana? Ada di Kuala Lumpur. Nah, Teman-teman pasti tahu Kuala Lumpur itu pusatnya Malaysia ya, ibu kotanya Ibu ya. kotanya negara Malaysia, di mana pusat bisnis dan pemerintahan dulu di Kuala Lumpur, sekarang udah pindah ke Putrajaya. Betul, jadi accessible banget ya kalau untuk ke UM ini ya sih. Iya, jadi semua transportasi umum itu tuh lengkap banget kalau misalnya kita kuliah di UM. Karena apa? Betul. Karena kita connected sama LRT, MRT, bus rapid KL itu, sama KTM yang ada di Mid Valley. Grab pun ada di mana-mana Grab ya. juga di sini. ada. Jadi bener-bener kalau misalnya ngomongin transportasi, kalau misalnya kita kuliah di UM tuh paling easy. Gampang. Betul. Top. Wih. Deket juga dengan daerah KL Sentral yang merupakan kayak daerah pusatnya KL yang itu jadi tempat titik transit banyak kereta-kereta dan bis. KL Jadi kalau Sentral tuh kayak station bis. Kalau di Indonesia ada nggak sih yang kayak pusat banget? itu loh. Nggak ada ya? Ngomong aja nggak ada. Nggak ada. Apa? Juga ada. Gambir nggak sih? Nggak ya? Gambir ya, Gambir betul. Nah kayak Gambir gitu, cuma kalau Gambir kereta doang. Tapi kalau di KL Sentral tuh ada bis, ada KTM, ada LRT, ada mall gitu-gitu. Tuh. Oke. Alumni. Oh iya, selain itu mungkin selain tempat kan, kalau misalnya kita mau masuk suatu kampus, kita juga nge-consider kita ngeliat alumni-alumni gitu kan. Nah kalau di UM sendiri, alumni itu ada Perdana Menteri Malaysia yang dulu itu Pak Mahathir. Betul. Yang baru aja resign ya. Yang baru aja resign ya. Resign. Dan yang kedua itu juga ada Gubernur Bank Malaysia. Kalian tuh bakal bisa lihat tanda tangannya di uang ringgit kalian. Nih, namanya Zeti Aziz tuh. Asik. Nah, jadi kalau misalnya kalian masuk UM, kalian tuh ketemu alumni, nggak ketemu sih, maksudnya alumni UM tuh ya kayak gini lah. Capable lah ya. Capable. Terkenal di sini. Betul. Sebelum itu gue mau nanya dulu deh nih, kenapa sih lu dulu pilih untuk masuk UM? Gua masuk UM waktu itu gara-gara apa ya, emang pengen kuliah di luar aja. Cuma nyokap gue tuh nggak terlalu ngasih gue kuliah jauh-jauh. Nah jadi ya udah, kayak kenapa nggak Malaysia? Malaysia kan cuma 2 jam flight kan dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Tuh. Terus dari segi budaya, segi makanan itu pun nggak terlalu jauh-jauh banget. Bahasa juga ya. Bahasa nggak terlalu jauh banget, walaupun kadang-kadang susah dipahami, tapi nggak terlalu jauh-jauh banget. Jadi nggak apa ya, jadi mungkin orang tua lebih tenang gitu kalau kita kuliahnya kalau keluar negeri itu di Malaysia. Betul. Kalau lu, Cak? Kalau gue dulu, jadi kayak memang jurusan gue Panjang. ini Actuarial Science tuh memang kayak cenderung baru ya di Indonesia. Dan pada saat zaman gue itu 2018, itu tuh yang buka baru UPH, IPB dan UI kalau nggak salah. Dan saat itu gue pengen banget
aktuaria UI. Jadi kayak gue ngajar SNMPTN, SBMPTN tapi dua-duanya nggak dapet. Oke. Akhirnya carilah kemana ya aktuaria yang bagus. Akhirnya coba cari-cari, dapatlah Malaysia. Tadinya tuh kayak gue juga sempat mau daftar ada universitas swasta, tapi akhirnya coba apply swasta sama negeri dan keterima di UM sampai akhirnya masuklah ke sini. Jadi lebih milih UM ya. Betul. Tapi dikasih izin nggak sama orang tua? Tuh biasanya kan orang-orang kayak, aduh nggak dapet izin nih dari orang tua, padahal Malaysia kan termasuk dekat ya. Dikasih sih, justru mereka kayak seneng gitu mungkin karena orang tua nggak ada yang kuliah. Jadi kayak dia mau anaknya tuh kayak kuliah di luar negeri gitu loh. Kayak keren aja, mungkin prestis gitu mungkin kan di keluarga mereka. Mungkin kayak biar meningkatkan gitu ya. Betul. Awkward. Jadi lanjut apa? Next topiknya. Jadi abis ini kita lanjut aja kayak step by step cuma secara kasar. Jadi secara bahas cepat prosedur aja. Ya. Iya, bahas prosedur. Cara masuk UM. Kalau menurut UM itu ada 8 step. Ya, gue bacain ya. Yang pertama itu pilih jurusan lu, choose your program. Nah, itu tuh keterangannya ada di www.um.edu.my gitu. Nah, di situ nanti kalian bisa pilih ke admission terus kalau nggak salah bachelor, dari bachelor nanti list program offer, habis itu ada internasional, ada satu lagi yang non internasional gitu, yang lokal. Nanti kalian pilih yang internasional karena internasional sama lokal itu ditawarinnya beda programnya. Walaupun kita Indonesia sama Malaysia tuh bahasanya masih mirip-mirip dan negara dekat, tapi kita tetap terhitung sebagai mahasiswa internasional. Betul. Jadi jangan lupa pencet yang internasional. Step kedua itu apply. Jadi ada satu website namanya apply.um.edu.my. Nah, kalau dulu mungkin ini biar pada nggak bingung aja ya. Dulu tuh websitenya nggak di sini. Ini gara-gara kita ada website baru, jadi website buat registrasinya pun baru ya. Tuh. Nah, lanjut ketiga, kita complete application ya, masukin personal detail sama academic qualification. Terus langsung step keempat, kita upload dokumen-dokumennya. Nanti bakal udah jelas dimintanya apa aja, seperti paspor foto, transkrip nilai, sama sertifikat, akademik sertifikat kalian atau gimana. Nah, terus yang kelima, langsung ke pay processing fee via payment gateway. Nah, ini ya kalian berarti bayar processing fee-nya gitu loh. Jadi ini bayarnya ke UM, nanti ada 2 bayaran, nanti bakal jelasin habis ini. Yang keenam itu submit your application. Udah kalian bayar, kalian submit, baru bisa submit. Yang ketujuh, kalian akses applicant portalnya. Jadi di situ bakal ada keterangan either antara kalian lulus ataupun nggak lulus. Tuh. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah yang paling penting, accept the offer. Accept the offer. Karena kejadiannya gua nggak accept offernya waktu itu. Ya kan, gue nggak nge-accept gara-gara itu paling bawah gitu. Terus gue nggak scroll down. Jadi pas gue keterima screenshot, taruh ke nyokap waktu itu. Terus udah diem, oh ternyata gue nggak accept. Jadi gue nggak bisa masuk September intake waktu itu. Gue masuknya ke Februari. Sampai ketunda ya satu semester gara-gara cuma lupa klik tuh satu tombol aja. Cuma ada di paling bawah kalau website yang lama. Kalau sekarang ya pokoknya carilah, harus di-accept dulu. Betul. Oke, terus sekarang kita kupas ya. Kita kupas one by one. Gimana, Cel? Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, untuk program-program tadi yang kalian harus research itu jangan lupa kalian harus pastiin bahwa kalian tuh di intake yang tepat, karena program yang di offer sama UM itu pada intake September dan intake Februari itu biasanya beda ya. Iya. Karena kita udah international students, intake-nya beda pula program yang di offer sama mereka, karena biasanya tuh cenderung lebih banyak di September dan di Februari itu lebih sedikit. Jadi pastikan program yang teman-teman mau itu ada di bulan September, di bulan yang sesuai sama yang kalian mau masuk gitu loh. Nanti keterangannya ada, kalau misalnya kalian tadi gue sebut itu, kalian klik yang programs offered itu, nanti ada keterangannya kalau misalnya dia sedia di September, nggak tersedia di Februari, nanti checklist September, X Februari. Nanti kalian obrak-abrik deh tuh website yang biar paham. Betul. Kemudian saat teman-teman buka website application-nya itu, cuman boleh dari website yang tadi kita kasih tahu, yang application.um.edu.my. Iya. Karena biasanya tuh banyak banget agen yang nawarin jasa untuk bantuin. Padahal tuh sebenarnya ini semua teman-teman bisa lakuin sendiri. Karena agen ini tuh cuma bantu upload dokumen. Karena kita state di sini kalau UM tuh nggak punya agen resmi di Indonesia. Nggak punya agen resmi. Dimanapun mereka nggak punya agen resmi. Mereka punya bagian marketing emang, dan itu karyawan UM gitu loh. Betul. Bukan di luar UM lagi.
Nah, jadi kalau misalnya kalian dijanjikan sama agen kalian bakal lulus UM melalui mereka itu nggak bakal. Cuma kalau mereka cuma submit dokumen doang itu iya. Jadi jasa submit dokumen tapi bukan jasa meluluskan gitu. Tuh. Kemudian lanjut ke upload dokumen yang sudah dilegalisasi dan diterjemahkan oleh pihak yang sudah tersumpah. Jadi gini, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan itu biasanya akan di list di websitenya. Biasanya itu ada sertifikat IELTS atau TOEFL, ijazah sementara atau ijazah UN, raport semester 1-6 yang menunjukkan nilai USBM. Jadi buat teman-teman, ini tuh hukumnya wajib untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Dan jangan lupa gunain juga badan yang sudah dilegalisir dan mereka sudah tersumpah. Karena terutama juga IELTS ya, IELTS itu penting banget di sini. Betul. Minimal tuh 5,0 ya? Minimal 5,0, cuma nanti ngikutin lagi requirement per jurusan itu beda-beda, ada yang minta 5, tapi minimal 5, ada yang minta lebih gitu. Iya. Dan nilai IELTS ini juga mempengaruhi, jadi kita tuh ada university course nanti namanya English language, dan itu tuh beda-beda berdasarkan nilai IELTS kalian. Ada 4 level. 4 level, PAT itu kayak level gitu deh. Ada 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu minimal IELTS-nya 6,5. Itu level paling tingginya. Dan buat teman-teman, kita tuh suka banget dapat pertanyaannya di Instagram kayak, "Kak, kuliah di UM tuh wajib pakai bahasa Inggris nggak sih? Terus bahasanya apa?" Kita tekanin di sini wajib punya sertifikat IELTS dan TOEFL. Karena biasanya tuh waktu itu ada ya teman kita yang pakai sertifikat TOEFL dari universitas. Oh iya. Jadi kan kadang-kadang beberapa ada tes TOEFL yang dari uni gitu kan, yang nggak bener-bener dari ITP ya? ITP. IPT. IPB. IBT. Nah, ada beberapa yang nggak dari sana. Sedangkan kalau dari UM sendiri itu menerima yang bener-bener IELTS atau enggak bener-bener TOEFL gitu, bukan yang dilakuin sama Universitas MAP jam 12 malam. Nah, jadi sekrusial itu ya sekrusial itu. Dan karena kelas kita juga kelas kita bahasa Inggris, kalian bakal harus presentasi di depan orang ratusan bahasa Inggris, komunikasi kalian bahasa Inggris, soal ujian bahasa Inggris, dan beberapa dosen itu ada yang ngekoreksi grammar kalian. Kayak gue pernah essay gue dicoret-coret, gue kira kayak gue salah, ternyata gue salah grammarnya. Habis itu ngomongin tentang transkrip nilai tadi, kalau misalnya di rapor kalian itu udah ada bahasa Inggris, biasanya kan kalau sekolah swasta sekarang udah ada bahasa Inggris di rapor kan, itu nggak perlu transkrip nilai lagi, asalkan memang udah dari sekolahnya sana gitu udah. Karena kalau kayak sekolah gue waktu itu swasta dan di bawahnya udah ada bahasa Inggris gitu, atasnya bahasa Indonesia terus diacak nggak apa-apa. Kalau gue waktu itu masih bahasa Indonesia semua. Jadi gue tuh kayak cari di Google, bener-bener tinggal cari di Google jasa penerjemah tersumpah. Nanti akan keluar banyak, terus nanti teman-teman biasanya ya kalau gue kemarin tuh tinggal email dokumen-dokumen gue, terus nanti bayar, dan setelah itu langsung dikirim versi bahasa Inggrisnya. Tapi biasanya kita tetap harus ambil kertas. Bayarnya berapa dong? Gue lupa berapa ya, 50.000, 30.000 per lembar, 50.000 deh kayaknya. Di bawah 50 lah ya? Iya, sekitar segitulah. Ada Kan gue di Jakarta kan. Ada tanda tangannya? Ada tanda tangan tersumpahnya mereka. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gampang banget nyarinya. Betul. Terus lanjut lagi ke pembayaran. Nah, pembayaran. Jadi untuk teman-teman tahu, pembayaran ini dilakukan dalam kurs USD ya. Iya. Bukan dalam rupiah, bukan dalam ringgit, tapi pakai USD. Dan sangat disarankan bayarnya pakai credit card. Ya, Biar langsung. Karena kalau transfer yang internasional tuh lupa deh namanya, bank antar bank itu dia kalau nggak salah 2 minggu 14 hari kerja, itu lama banget. Nanti kalian nggak bisa submit application kalian, nanti lama juga result kalian antara lulus sama nggak lulusnya gitu. Jadi lebih bagus pakai credit card. Jadi kalau nggak ada ya minjem ke kerabat, ke tante, ke om, ke teman, ke opo, ke nenek. Nah, gitu. Setelah melakukan pembayaran, teman-teman tinggal submit, jangan lupa dipencet submitnya. Nanti tuh ada confirmation page kalau teman-teman bakal submit semua dokumen-dokumen ini. Waktu zaman kita juga tuh boleh submit sertifikat akademik apa yang kita punya gitu ya. Tapi itu juga tetap harus ditranslate ke bahasa Inggris. Contoh-contoh sertifikat yang bisa kalian upload itu sertifikat misalnya ikut kayak lomba atau nilai tertinggi sekolah segala macam dari salah satu subjek. Terus habis itu organisasi juga waktu itu boleh OSIS masuk. Ya. Nah, kalau kalian pernah OSIS, bisa dapat sertifikat tuh, itu juga boleh dimasukin gitu. Tuh.
Dan yang terakhir itu adalah nunggu offer letter. Nah, nunggu offer letter ini tuh beda-beda ya waktunya. Karena waktu itu gue 1 bulanan itu udah dapat di email. Gue 1 bulan lebih sampai gue kira kayaknya enggak deh. Ternyata dapat di ujung-ujungnya, dan gue dapat alhamdulillah di pilihan pertama ekonomi, pilihan kedua gue waktu itu BBA. Oh iya. Lu apa pertama? Gue pilihan pertama tuh aktuaria dan pilihan kedua statistik. Jadi juga dapat pilihan pertama. Dapat pilihan pertama alhamdulillah. Jadi gantian. Jadi kalau misalnya kemarin gue konten waktu gue sebelum masuk UM gue juga nanya gitu kan kenapa lama segala macam. Jadi dijelasin sama pihak UM-nya, staffnya, kalau misalnya di sini tuh beda sama di Indo. Di Indo tuh kan ada tanggal pengumuman ya, serentak dikasih tahu kita dalam tahap apa aja. Kalau di UM itu tuh nggak serentak. Terus kelulusan kalian tuh depends on faculty masing-masing, faculty yang kalian tuju gitu loh. Jadi kalau misalnya nih kan gue ekonomi pilihan 1, kalau ekonomi nolak nanti dioper ke pilihan kedua. Pilihan kedua gue BBA, kalau gue dapat di BBA gue dapat BBA, kalau gue ditolak ya udah gue gak dapat dua-duanya gitu. Jadi prioritaskan tetap nomor satunya apa yang kalian mau. Betul, dan take note juga dari tadi kita tuh udah bilang tentang pilihan pertama dan kedua. Jadi nanti di website itu teman-teman bisa pilihan pertama, pilihan kedua untuk jurusannya, dan itu nggak harus terikat di satu fakulti yang sama ya, bisa beda-beda banget, mau biomedical sama ekonomi, mau bisnis sama mathematics, itu benar-benar terserah kalian. Gue ngambil ekonomi sama ngambil bisnis, background gue IPA waktu itu pas sekolah SMA. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, semua ada di tangan Tuhan. Iya. Terus lanjut, offer letter ini apa? Nggak tahu loh gue mau ngomong apa. Offer letter ini ada 2 macam. Yang pertama ada offer letter biasa. Jadi pas kan udah dapat kan benar-benar harus baca teliti, jangan langsung yeay. Yang pertama itu ada offer letter biasa, yang kedua ada conditional offer letter. Nah, kalau offer letter biasa kan itu udah keterima full, tinggal urus visa next step. Kalau conditional offer letter conditional offer letter. ya, itu kalian keterima tapi setengah gitu, karena kalian tuh nggak melengkapi salah satu syarat buat lulus, cuma kalian bisa lengkapin gitu. Misalnya kayak Inggris, kalian udah upload segala macam, tapi kalian uploadnya bahasa Inggris, sertifikat yang tadi kita bilang proficiency test English proficiency test yang nggak resmi Nah itu biasanya dikasih conditional offer letter. Jadi mereka minta kalian buat tes dong IELTS dengan minimal 5, nanti kasih kita lagi, kita kasih offer letternya gitu. Betul. Terus kalau misalnya kalian dapat conditional offer letter pas bulan September, itu kan kejar-kejaran waktunya kan, dan takutnya nggak sempat, jadi kalian tuh belum dapat sertifikat IELTS pas mau regis ulang di Malaysia. Nah, lebih baik kalian masuk ke Februari intake-nya. Nah, ini kalau kalian dapat conditional offer letter pas bulan September ya. Tapi kalau kalian dapat conditional offer letter pas bulan Februari, kalian nggak bisa offer letter itu ke bulan September. Paham? Paham. Lanjut. Dan offer letter ini akan dikirim via email ya, karena waktu website kalian submission buat daftar ke sini itu semua by online, dan kalian harus diwajibkan bikin account. Nah, account ini pakai email kalian, dan nanti semua file-file yang bersangkutan dengan UM kalian akan dapat via email, karena pihak UM tuh cepet banget ya kirim dokumen-dokumennya. Offer letter ini juga akan dikirim via email. Jadi teman-teman harus regularly check notifications email kalian. Terus another thing, kalau udah dapat offer letter jangan lupa di accept offer letter. Nah iya, yang kayak gue kemarin tadi Hanif bilang, gue jadi nganggur 1 semester gara-gara gue lupa. Cuma lupa pencet loh. Karena sepenting itu. Nah, biasanya nih teman-teman mungkin mikir kalau misalkan udah dapat offer letter, udah di-accept, udah kelar nih urusan. Oh tidak, masih panjang lagi. Itu. Teman-teman masih harus ngurusin namanya visa, visa pelajar. Walaupun visa pelajar. Di Malaysia ini kan kita gampang keluar masuk ya, nggak perlu visa. Tapi itu tetap kalau sebagai pelajar itu harus ada namanya multiple entry visa atau MFV. Karena kalau kalian nggak pakai visa, ketika kalian masuk Malaysia sebagai turis, kalian cuma bisa stay di Malaysia itu selama 30 hari. Betul. Tapi kalau udah ada visa ya bisa bertahun-tahun, tergantung, ada yang dapat setahun, ada yang dapat 2 tahun. Nanti kita bahas lagi itu gimana. Nah, jadi pertama-tama kalau misalkan kalian udah dapat offer letter dan udah kalian accept, langsung refer ke website namanya EMGS. Iya. Langsung ketik aja di Google EMGS, nanti kalau nggak salah itu nama domain websitenya Education Malaysia. Itu satu-satunya lembaga yang mengurus visa buat student di Malaysia. Jadi itu satu-satunya, itu jangan yang lain.
Nah, pertama-tama tuh kalian harus bikin account di website IMJS ini. Terus upload letter of acceptance atau offer letter tadi sesuai dengan yang diminta. Jadi tuh biasanya mereka akan minta dokumen-dokumen juga ya. Kayak sama kayak submission awal minta dokumen paspor kah atau mungkin ada rapot. Pokoknya tergantung nanti dari persyaratan yang ada di website IMJS ya. Karena emang regularly itu mereka update. Iya. Kemudian bayar biaya pendaftaran. Jadi itu sama seperti untuk processing fee di pendaftaran UM tadi, pendaftaran visa pun juga harus ada processing fee-nya. Jadi kalau nggak salah sih pakai USD juga ya? Pakai USD juga, dan lagi-lagi disarankan pakai credit card bayarnya. Tuh, biar langsung. Karena step-nya itu panjang banget, sampai kalian bisa menginjakan kaki di Malaysia itu panjang banget. Betul, nanti juga ada formnya gitu ya, jadi bisa pilih asuransi. Asuransi itu wajib. Asuransi itu wajib. Karena teman-teman di sini international students memang diwajibkan untuk punya asuransi di sini kalau terjadi apa-apa ya, walaupun kita tidak mau. Terus ada paketannya juga ya asuransi. Ada paketannya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Nanti kalian bisa pilih mau paket asuransi yang berapa ringgit segala macam kayak gimana gitu. Tuh nanti juga dijelasin semua paket itu cover apa aja. Terus another thing juga teman-teman harus melakukan namanya medical check up. Tapi medical check up ini dilakukan di Malaysia karena untuk masuk UN. Jadi teman-teman tahu kalau misalkan di universitas swasta itu biasanya memang mereka minta pre-medical check up di Indonesia dulu, dan setelah sampai ke Malaysia baru harus medical check up. Kayaknya sih nggak tahu. Terus nggak tahu kan kita negeri. Nah, itu kalau misalkan universitas negeri itu harus medical check up-nya di Malaysia. Jadi di Indonesia teman-teman nggak perlu melakukan medical check up. Nah setelah itu, setelah kalian udah submit, nanti akan dapat email juga dari IMJS yang menjelaskan bahwa kalian harus bawa paspor kalian ke imigrasi Malaysia. Oh. Kenapa kok off tiba-tiba? Sama. Nanti kalau misalkan udah dapat, ulang ntar pada bingung. Gimana? Nanti kalau misalkan udah dapet confirmation letter dari IMJS-nya, teman-teman jangan lupa bawa pasportnya ke kedutaan besar Malaysia yang ada di. Oh iya. Bener loh, kedutaan Malaysia loh, bener. Oke. Ya ada di kota kalian masing-masing. Nanti di website IMJS tuh udah ada listnya ya. Sebenarnya bukan kedutaan besar Malaysia, datanginnya tuh IMJS-nya. Kantor IMJS. Kantor IMJS. Nanti kalau kalian datang ke kedutaan besar Malaysia, kalian datang ke kedutaan yang susah masuk, yang sapamnya banyak itu. Tuh, karena waktu itu gua datangnya bener kan? Iya. Waktu itu gua telepon ke kedutaan besar Malaysianya. Terus gua tanya kayak, "Mas, saya mau urusin paspor." Akhirnya di refer ke si kantor IMJS-nya. Kalau di Jakarta tuh di Menara Palma. Di Menara Palma. Terus? Nah, setelah kalian ke Menara Palma, nanti kalian mereka akan kasih list dokumen apa aja yang kalian harus bawa. Setelah kalian bawa semua dokumen beserta paspor kalian submit, dan ada biayanya juga, nggak usah 50.000. Lupa banget, pokoknya ada biayanya. Berapa? Dan 800.000 kata teman kita. Iya, mahal ya. Coba 50.000. Makasih ayah mama semua. Nah setelah itu nanti kalian tunggu beberapa hari kemudian, maka akan dikembaliin pasportnya dan akan ada endorsement stikernya. Itu menandakan kalau misalnya kalian itu udah dapat visa, tapi yang itu yang single entry visa. Oh iya, BTW ngomongin tadi tentang kantor IMJS, bukan kedutaan besar Malaysia ya. Kantor IMJS itu kalau kalian nggak di Jakarta pun ada di kantor lain. Misalnya di Pekanbaru ada ya? Ada di dekat kedutaan besar, bukan di kedutaan besar ya. Di dekat kedutaan besar yang lain. Oh, di Pekanbaru ada. Terus di Medan ada juga. Ada. Banyak, jadi di kota-kotanya juga banyak gitu. Nanti kalian bisa tinggal kalau nggak salah di website IMJS itu juga tertera gitu loh kantornya di mana aja, kalian otak-atik aja karena itu udah lengkap sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian tetap bingung, kalian juga bisa kontak komen di bawah juga, mungkin kita bisa bantu, ataupun kalian langsung kontak aja emailnya. Instagram. Ya, Instagram juga boleh, atau enggak ppi.unimalaya atau nggak email di ppi.unimalaya@gmail.com. Jangan langsung ditembak gitu loh. Lanjut. Dan setelah udah dapet, ini penting ya, karena ini kan single entry visa. Jadi teman-teman yang mau survei, university yang ada di Malaysia ini, kalau bisa jangan datang setelah kalian udah dapet single entry visa itu. Bukan kalau bisa, jangan datang beneran.
Karena itu single entry visa, jadi pas kalian udah melewati imigrasi Malaysia dengan PES itu, kalian tuh kalian bisa balik ke Indo, cuma step-step tentang visa yang kalian kemarin udah bikin tuh angus semua. Betul, Kalian nggak harus bisa ulang dari proceed. awal. Nah, jadi kalian tuh kalau kuliah di Malaya itu bakal dapat 2 stiker visa. Yang pertama single entry visa. Single entry visa itu kalau nggak salah 3 bulan. Jadi dia tuh kayak gara-gara kalau kita masuk Malaysia nggak pakai visa kan cuma 30 hari ya. Nah, sedangkan proses pembuatan visa yang terakhir itu tuh lama banget, bisa berbulan-bulan, makanya ada namanya single entry visa. Jadi itu biar kalian bisa stay di Malaysia lebih dari sebulan ataupun 2 bulan untuk menunggu multi entry visa. Betul. Multi entry visa itu bisa umur 1 tahun ataupun 2 tahun tergantung umur paspor kalian nanti. Kalau misalnya paspor kalian udah mau mati, kalian cuma dikasih 1 tahun. Tapi kalau misalnya paspor kalian masih panjang umurnya, nanti dikasih 2 tahun. Betul. Ajar. Terus habis itu kalau kalian udah dapat multiple entry visa, kalian udah bisa bolak-balik kemana aja. Mau pulang kampung, mau ke Medan ya kan, ketemu opung kan, mau ke Jakarta, mau ke Pekanbaru, semua kalian udah bebas. Oh gitu. Lanjut. Udah. Mungkin ada tips and tricks kali ya dari kita yang lagi menghadapi gimana sih cara masuk UM tuh, kendalanya ada apa aja gitu. Screening medical check up itu sebenarnya lumayan penting. Ya, memang kita nggak dibutuhin untuk medical check up di Indonesia. Tapi ada satu teman kita yang kemarin medical check up di sini, ternyata hasilnya tuh nggak bagus. Jadi di paru-paru Dan dia pun nggak tahu kalau iya, dia misalnya nggak ada tahu. penyakit Di itu. paru-paru dia ada sesuatu yang kita juga nggak tahu apa. Sampai akhirnya dia ketunda kayak 2 semester. 1 tahun. Semester 1 tahun. Akhirnya dia bisa kembali lagi. Alhamdulillah. Tuh. Jadi teman-teman kalau bisa tahulah ada sakit apa aja. Jadi nanti tuh memang di submission-nya itu akan ada list. Teman-teman harus list penyakit apa aja yang teman-teman punya gitu. Kayak sinusitis itu tetap ditulis aja walaupun nggak bakal efek sih. Kayak gue nulis sinusitis, terus gue nulis apa ya, tiba-tiba banyak aja waktu itu. Nulisnya, cuma alhamdulillah lulus. Terima aja ya. Oh iya, terus tentang IELTS tadi, IELTS itu mending dites secepatnya, nggak usah nunggu-nunggu lagi, nggak usah nunda-nunda lagi, karena belum tentu ketika kalian tes yang pertama itu langsung lulus. Belum tentu. Belum tentu kalian kalau misalnya udah tes yang pertama tuh langsung lulus melewati requirement-nya gitu. Nah, jadi atau kalian butuh tes yang kedua ataupun ketiga. Betul. Terus karena memang hasil usahain IELTS tinggi. ini juga lama kan keluarnya. Nggak berapa cepet-cepet banget. 2 minggu ya? 2 minggu. Terus usahain tinggi skornya, karena jujur paling mudah itu kalau misalnya kalian dapat 6,5 ke atas, kalian itu di bagian Inggris, nanti kan semuanya harus ngambil subjek Inggris ya. Inggrisnya itu nggak pakai exam yang tulisan final exam ya. Nah, jadi tuh kalau misalnya itu satu-satunya level 4 tuh 6,5 ke atas, satu-satunya subjek Inggris yang nggak pakai ujian, sisanya pakai ujian. Lebih susah pakai ujian sih kayaknya, karena grammar gitu. Jadi iya nggak sih? Betul banget. Iya. Dan puji Tuhan kita sama-sama P4 ya. Iya, alhamdulillah. Kita udah ngelewatin masa-masa, cuma agak suram sih emang tesnya, cuma nggak apa-apa kan, nanti bareng-bareng segala macam. Tuh. Gitu. Terus apa lagi ya? Tapi teman-teman nggak perlu khawatir masalah IELTS, karena harusnya ya teman-teman udah dapat exposure dari bahasa Inggris tuh sejak SD. Jadi nggak perlu, angka 5 tuh bukan angka yang impossible buat teman-teman sekalian. Tapi tetap harus belajar lagi. Preparation. Dapat yang paling tinggi karena itu bisa memudahkan lain-lain hal. Ngomongin IELTS biasanya itu menjadi persyaratan beasiswa. Nah, beasiswa gimana, Cal? Oh iya, Jadi itu ada beberapa scholarship atau scholarship beasiswa kan ya? Iya, betul. Jadi itu ada beberapa sekolah beasiswa yang membutuhkan IELTS juga segala macam. Jadi kalau misalnya kalian dapat IELTS tinggi kan lumayan. Nggak tahu ada offer-offer tertentu yang bisa memudahkan kalian selama kuliah di UM. Dapat deh tuh offer gara-gara IELTS kalian tinggi. Nah, jadi tetap diusahakan semaksimum mungkin. Tapi ya, walaupun sebenarnya kita juga dapat pertanyaan ini banyak banget di Instagram. Kak, ada beasiswa nggak sih? Ada beasiswa nggak sih? Tapi kita mau tekenin di sini kalau misalkan di UM untuk bachelor itu nggak ada beasiswa yang disediakan oleh pihak UM Untuk internasional. untuk international student. S1. Jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa instansi pendidikan atau badan pemerintah yang menyediakan beasiswa itu, mungkin teman-teman bisa, tapi memang dari pihak UM sendiri nggak menyediakan. Jadi kita fully funded by Self-sponsor. self-funding. Self-sponsor? Oh, sama aja kata yang lain. Gitu lah. Level 4 loh katanya.
Nah, nah tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya beasiswa tetap bisa dijalankan gitu loh. Jadi ada beberapa teman juga yang dapat beasiswa cuma dari pemerintah daerah masing-masing asalnya. Misalnya biasanya rame di Aceh kalau nggak salah tuh juga ada pemerintah daerahnya tuh bikin kayak beasiswa. Tapi kurang tahu juga sih, kemarin dengar dari teman yang asalnya Aceh. Research. Iya kalian Google aja gitu. Terus apalagi yang ramai pertanyaannya? Pokoknya jangan saran lain tuh dari kita, jangan nunda-nunda gitu. Langsung ikutin stepnya. Pokoknya 1 hari itu matters gitu. Betul. 1 hari Submission itu dari application pun itu penting banget karena ada temen gue yang daftarannya aktuaria juga pilihan pertama, tapi dia tuh daftarnya lebih lama dari gue. Jadi mungkin ada kemungkinan tuh kuota kelasnya udah penuh. Jadi akhirnya dia di refer ke pilihan kedua dia. Bisa gitu. Jadi harus secepatnya. Jadi uniknya UM ini seleksinya tuh kalau gue lihat ya, kalau gue perhatiin, gue nggak tahu aslinya gimana. Cuma gara-gara nggak ada tanggal masing-masing, jadinya tuh kayak cepet-cepetan juga termasuk gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak tadi temennya Celo nggak dapet electoral science gara-gara lebih lama daftarnya, mungkin bisa itu ngefek, mungkin itu bisa ngefek juga maksudnya. Gitu. Iya betul. Agak rebutan kursi kasarnya. Dan setelah dapat offer letter, setelah kalian accept, langsung urus visanya ya. Pokoknya Urus jangan visanya. ada tunda-tunda. Kalau bisa selesai secepatnya gitu. Secepatnya, jangan pernah nunda. 1 hari itu benar-benar meter banget karena mereka tuh bekerja itu kan 5 hari, maksudnya hari kerja doang kan dalam seminggu itu 5 hari doang. Terus belum lagi ngantri-ngantrinya semua segala macam, itu bakal ujungnya berbulan-bulan. Betul? Betul banget. Nah itu dia tadi. Terus apa? Oh, kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran nih, gimana sih tinggal di Malaysia? Gimana sih di sini tuh keadaannya di mana di Oke. kampus UM tuh kayak gimana? Jangan lupa dengerin Spotify kita episode ketiga. Ada di sini. Nggak bisa. Oh, kata editornya nggak bisa. Ada di Spotify, berarti linknya di description. Description box. Ah. Jangan lupa dengerin juga episode lain-lainnya karena Iya. kita akan regularly upload setiap Jadi- 2 minggu 1 kali. Jadi nama Spotify itu Anak Rantau. Betul. Di uploadnya 2 minggu sekali. Episode pertama udah ada, episode kedua udah ada. Nanti yang ngebahas tentang tinggal di Malaysia, maksudnya kayak experience pertama kali menginjakan kaki di Malaysia buat kuliah itu ada di episode ketiga. Betul, episode ketiga. Iya, ini dengan ini di upload ternyata udah ada ya? Belum Udah ada. nggak tahu deh, nanti cek aja di Spotify. Mungkin itu aja saran-saran dari kita sama cara masuk UM semua segala macam. Kalau misalnya kalian masih ada yang penasaran gitu, kayak pengen tahu lebih banyak, karena bulan-bulan tanggal berapa sih tutup yang ini? 17 Juni kalau nggak salah. Nah ini lupa tadi di highlight nih. 17 Juni ada tulisannya di sini. Pum, bisa nggak? Boleh. Ah itu bisa. Nah jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih jauh lagi, kalian langsung bisa aja hubungi kita melalui Instagram @ppunimalaya melalui DM ataupun melalui komen di YouTube di bawah ataupun di Facebook juga bisa. Pilih satu aja, jangan banyak-banyak, nanti double kita bingung juga. Tuh, dan kalau misalkan belum dijawab, tunggu aja, pasti kita jawab. Pasti kita jawab, apalagi DM itu Jawab. cepet banget. Betul. Gitu. Yang baru lu kan? Iya. Jangan lupa juga follow Instagramnya, subscribe YouTube Iya. channel kita, follow podcast kita, dan like page Facebook kita. Kita tunggu teman-teman kalian, teman-teman semua, teman-teman kalian. Kita tunggu teman-teman semua buat datang ke UM biar bisa belajar bareng kita, main bareng kita. Terus banyak banget nanti aktivitas-aktivitas yang udah kita susun nih buat bareng-bareng kita jalanin. Betul. Nanti kalian juga bakal main teater kalau misalnya kalian datangnya bulan September. Betul. Oke? Gitu. Itu aja dulu. Sehat selalu semuanya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sampai jumpa lagi. Stay safe. Dadah. See you.